Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang edukasi pinjol secara online. Sebelum memulai materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Yaitu yang pertama ada Anton Timur Maulana, yang kedua ada Muhammad Jani, saya sendiri, ketiga ada Bima Putra Ramadan, keempat ada Febriani Sitanggang. Di sini kami menjelaskan ada 5 pembahasan, yaitu latar belakang, tujuan, pembahasan, kesimpulan, serta saran. Yang terakhir yaitu lampiran. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Nah, belakangan ini banyak orang yang menggunakan jasa pinjol, namun mereka melakukannya tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan. Belakangan ini juga di media juga banyak menampakkan adanya kasus-kasus kekerasan akibat ketidaksanggupan seseorang membayar pinjol. Hal ini yang membuat kita ingin melakukan proyek tentang edukasi pinjol agar mereka mampu mengetahui apa-apa dampak yang ditimbulkan, dengan tujuannya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada bagian tujuan. Yang pertama untuk memberitahukan peran dan manfaat dari pinjol. Yang kedua memberikan tips dalam memilih pinjol yang aman. Yang ketiga untuk mengenalkan bahaya dari pinjol ilegal. Dan yang keempat mengedukasi masyarakat tentang pinjol secara online. Lalu pada bagian pembahasan, pinjaman online sendiri merupakan sebuah inovasi dari layanan keuangan atau vintage yang berbasis teknologi dan ditawarkan secara online dari satu perusahaan melalui pemanfaatan teknologi. Lalu perusahaan yang menawarkan pinjaman online ini baiknya telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun tidak semua pinjaman online juga disetujui oleh pihak OJK. Selanjutnya, pada bagian ini proyek edukasi pinjaman online. Edukasi ini akan dilakukan secara online melalui media seperti Zoom dan Google Meet. Lalu edukasi pinjaman online ini memiliki target remaja hingga orang dewasa dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi hingga keuntungan lainnya. Lalu untuk project planning pada edukasi ini memiliki nama platform sendiri yaitu EduFriendly yang akan melakukan edukasi secara online dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menarik perhatian remaja dan orang dewasa mengenai pinjaman online. Lalu EduFriendly juga akan melakukan peningkatan kinerja yang dengan membuat akun sosial media dan website yang nantinya akan membantu masyarakat untuk memahami lebih dalam sebelum melakukan tindakan pinjaman online. Lalu ini yang pertama, EduFriendly akan memberikan edukasi yang akan dilakukan secara daring atau online melalui sosial media khususnya Instagram dengan nama EduFriendly yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami sistem peminjaman online. Lalu yang kedua ada website. Edukasi yang akan dilakukan dalam website yang bernama EduFriendly ini akan memberikan sebuah pemahaman menarik bagi masyarakat khususnya remaja hingga orang dewasa mengenai keamanan hingga risiko yang akan terjadi ketika melakukan pinjaman online tanpa memperhatikan aspek-aspek penting yang ada. Lalu ini terdapat kendala dari proyek ini, yaitu kendala saat menentukan jadwal, kendala menentukan materi yang sesuai dengan audiens, lalu penyampaian materi yang dapat diterima dengan baik oleh audiens, dan yang terakhir ada mengumpulkan audiens yang mau diajak untuk mengikuti seminar atau edukasi ini. Berikut adalah proyek charter yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada project charter. Di bagian project name itu ada EduFriendly. Di bagian befitting organization ada peserta mina atau umum. Yang di bagian performing organization ada bagian EduFriendly team. Dan di bagian project manager itu Muhammad Jani. Di bagian business justification ada pinjaman online, merupakan peminjam uang kepada konsumen yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online.
Biasanya jasa peminjaman online dengan menggunakan sistem peer-to-peer lending, yaitu penyelenggara perjanjian pinjam meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui satu jaringan internet yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Masyarakat yang menggunakan fasilitas ini biasanya didominasi oleh keadaan yang mengharuskan untuk membayar utang dan membeli kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada relation to organization, mission, and goals. Ada memberikan edukasi secara menyeluruh terkait sistem pinjaman online yang dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari. Di bagian produk description, ada proyek ini akan melakukan edukasi mengenai pinjaman online dan edukasi lainnya kepada masyarakat, sekitar Telkom, dan kepada khalayak umum terhadap dampak negatif yang terjadi apabila melakukan pinjaman online. Di bagian target audition, umum dikhususkan untuk remaja. Di bagian metodologi ada edukasi dengan cara seminar secara daring melalui platform Google dan melalui sosial media. Di bagian assumption ada kegiatan akan berlangsung pada 28 Februari 2023 hingga 31 Maret 2023. Mengurangi jumlah kekerasan akibat debt collector, mengurangi jumlah orang yang melakukan pinjaman online. Di bagian constraint ada kendala saat menentukan jadwal, penentuan materi yang sesuai dengan audiens, penyampaian materi yang dapat diterima dengan baik oleh audiens, dan yang terakhir mengumpulkan audiens yang mau diajak untuk mengikuti seminar ini. Selanjutnya itu ada kesimpulan, pinjaman online dapat menjadi opsi yang berguna bagi mereka yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, seperti halnya dengan pinjaman apapun, penting untuk memahami resiko dan tanggung jawab yang terkait dengan mengambil pinjaman online. Beberapa resiko yang harus dipertimbangkan termasuk suku bunga yang tinggi, biaya tersembunyi, dan bahkan penipuan. Yang terakhir ada saran, yaitu selalu mempertimbangkan opsi pinjaman lainnya seperti pinjaman dari bank atau koperasi. Bahkan meminta bantuan dari keluarga atau teman terdekat sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman online. Pinjaman online dapat menjadi opsi yang berguna bagi mereka yang membutuhkan dana cepat, namun tetaplah waspada dan teliti dalam mengambil keputusan dan memilih pemberi pinjaman online yang dapat dipercaya. Berikut dua lampiran yang kita lakukan waktu membuat ini. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.